Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Hasna Syakira. Saya dari Prodi Administrasi Publik Angkatan 25. Saya berasal dari kelas F dan NIM saya adalah 255 030 10 1111 Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis Rocky Gerung dan tanggapan saya tentang analisis Rocky Gerung tersebut. Rocky Gerung adalah seorang filsuf, akademisi, dan intelektual publik Indonesia. Rocky Gerung sering menggunakan metode pendekatan filsafat sebagai alat kritik untuk membahas masalah sosial dan politik. Yang pertama yaitu analisis Rocky Gerung dalam hal ateisme diizinkan oleh Pancasila. Di Universitas Gadjah Mada pada jurusan filsafat terdapat tesis dengan judul Menangkal Ateisme melalui Penguatan Ideologi Pancasila. Menurut Rocky Gerung, ateisme diizinkan oleh Pancasila bukan pada sila pertama, melainkan diizinkan pada sila kedua, yang berbunyi yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, manusia bisa mengatur dirinya sendiri untuk menghasilkan keadilan. Lalu terdapat juga pada sila ketiga dan sila keempat, yaitu tentang demokrasi. Demokrasi membolehkan orang tidak beragama, karena tidak ada kaitannya antara menghasilkan keadilan dan keagamaan. Keadilan dan keagamaan ini adalah dua hal yang boleh dipisahkan. Rocky Gerung berpendapat bahwa ateisme merupakan bagian dari kebebasan berpikir dan Pancasila sebagai sistem yang menjunjung tinggi kebebasan berpikir. Tanggapan saya terhadap pendapat Rocky Gerung pada hal ateisme diizinkan oleh Pancasila itu, menurut saya Pancasila secara terus-menerang menolak ateisme karena pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, dapat diartikan bahwa masyarakat Indonesia mengakui keberadaan Tuhan. Dan juga masyarakat Indonesia sejak awal sudah dibentuk oleh nilai-nilai religius. Ateisme bisa menjadi ancaman bagi nilai-nilai moral yang selama ini didasarkan pada ajaran agama. Hal ini bisa menyebabkan krisis nilai dalam kehidupan sosial. Secara hukum juga, Indonesia hanya mengakui beberapa agama saja. Jadi, meskipun ateisme bisa dihormati sebagai hak pribadi, tetapi hal tersebut bertentangan dan tidak sejalan dengan Pancasila. Filsafat Pancasila juga bersifat terbuka, tetapi memiliki nilai dasar religius dan nilai ketuhanan yang mengakui keberadaan Tuhan. Yang kedua yaitu ada analisis Rocky Gerung dalam hal tidak ada satupun sila dalam Pancasila yang asli Indonesia. Rocky Gerung berpendapat bahwa sila pertama adalah keadilan. Sehingga kita tidak sampai pada sila terakhir, setidaknya kita sudah berbuat adil dan merakyat. Pancasila itu tidak ada satupun sila dalam Pancasila yang asli Indonesia. Contohnya yaitu sila pertama. Agama yang kita anut sekarang adalah dari bangsa barat. Lalu agama asli kita adalah ateisme, animisme, dan politisme yang disingkirkan. Lalu terdapat sila kedua tentang humanisme. Humanisme bukan sila Indonesia, tetapi Indonesia tahu humanisme setelah kita baca tentang revolusi Prancis. Lalu pada sila ketiga, persatuan dan nasionalisme. Ini hasilnya karena dijadikan patokan baru di Eropa dan hasil perkembangan pemikiran politik modern. Lalu pada sila keempat yaitu demokrasi. Demokrasi bukan berasal dari Indonesia, tetapi dari Barat. Lalu terdapat yang terakhir yaitu sila kelima, keadilan. Soekarno baru belajar pada waktu itu yaitu tentang keadilan. Jadi tanggapan saya tentang analisis Rocky Gerung dalam hal tidak ada satupun sila dalam Pancasila yang asli Indonesia adalah menurut saya Pancasila sebagai nilai-nilai yang digali dalam masyarakat Indonesia, bukan diciptakan. Nilai-nilai tersebut seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan dalam masyarakat. Filsafat Pancasila tidak menekan bahwa nilai-nilai Pancasila harus asli. Namun pada penjabaran nilai-nilai tersebut dalam nilai sosial, budaya, sejarah di masyarakat Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.